Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga semuanya selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur di pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita setelah menunaikan sholat wajib, sholat subuh dengan berjamaah di bulan Sya'ban, mudah-mudahan sholat yang kita tunaikan semuanya beserta apa yang kita lakukan dalam amal-amal lain selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin wal hadirat yang sudah berupaya, berusaha untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran sebagaimana diungkapkan balighu anni walau ayah. Kapan, dimanapun, bertemu dengan siapapun, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Ini pesan yang sangat indah yang apabila kita lakukan, kita laksanakan, maka kita akan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pengajian kita laksanakan, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan dan kita laksanakan. Yang pertama adalah kita berdoa dahulu untuk kawan-kawan kita, untuk sahabat-sahabat kita yang dalam kesempatan ini banyak yang sedang diberi ujian, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama tentang kesehatan. Ada yang sedang isoman, ada yang sedang isoman di rumah, ada yang di rumah sakit. Ternyata kawan-kawan kita menyampaikan permohonan doa kepada hadirin wal hadirat, dan termasuk mungkin kita yang hadir juga kurang sehat, ataupun keluarga kita ada yang juga kurang sehat. Di pagi hari ini sebelum beraktivitas lain, mari kita dengan tulus ikhlas mendoakan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sedang diuji, dicoba kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah doa untuk istri dan bayi yang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, ini di rumah sakit di Bandung gitu ya, di Prinogologi, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lain-lainnya. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita mengkaji dan juga bersama-sama kita berdoa dahulu untuk mendapatkan keberkahan dalam kajian ini, mari kita doa yang rutin kita baca bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ij'alna bi husnil khatimah wa la taj'alna bi su'il khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita mengkaji dan meneruskan apa yang telah kita siapkan, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan ataupun jawaban dari subuh yang lalu. Ada pertanyaan yang harus kita sikapi dengan bijak. Pertanyaannya cukup indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, gitu kalimatnya, mohon izin untuk bertanya. Pertanyaannya memang ini bagaimana menghadapi orang-orang yang notabene tidak suka berjamaah ke masjid, tapi suaranya paling kenceng kalau mengkritik kepengurusan masjid, bahkan cenderung ke arah yang sifatnya ya kurang bagus, kurang baik. Ini pertanyaan dari ibu atau nona ini, Nani Rohayani. Gitu. Jawabannya tentu orang seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi senantiasa ada di tengah masyarakat. Orang seperti itu merupakan ya ujian dan cobaan ini. Ujian dan cobaan ya dalam perjuangan. Jadi selalu ada saja kalau menegakkan kebenaran, menegakkan amal soleh ada saja. Nah, ketika bahkan sampai mengkritik, bahkan sampai kurang bagus, ya sampai timbul apapun. Nah, maka apabila ada yang seperti ini, ucapkan, ya Allah, seandainya aku salah, maka maafkan dan tunjukkan jalan yang benar. Dan seandainya orang itu yang salah, ampuni dan berikan hidayah dan taufik untuk tetap dalam jalan ridho-Mu. Jadi semuanya kembali kepada doa, kembali kepada kepasrahan, kembali kepada harapan agar semuanya itu tetap dalam bimbingan, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terima kasih kepada yang sudah bertanya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang cinta masjid, menjadi orang yang selalu dikuatkan iman dan Islam, dan selamanya dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, dan selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana judul tema yang sudah di tangan hadirin wal hadirat adalah tema yang sangat sangat keren. Kata kita keren, ini judulnya ya. Kenapa dikatakan keren? Karena di sini mengungkap surah Yusuf ayat 53 yang di dalamnya ya bagaimana mengelola akal dan nafsu dalam mewujudkan perdamaian kehidupan yang harmoni. Nah ini, jadi bagaimana ini mengelola itu memanage ya, mengurus, mengelola akal. Nah ini akal dan nafsu. Nah ini yang dua-duanya ada pada kita ya, pada manusia. Akal dan nafsu selalu ada dalam jiwa kita. Nah ini bagaimana bila ini dua hal dikelola di dalam mewujudkan perdamaian kehidupan.
baik kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan menegara, ya, kehidupan yang sifatnya dari mulai kehidupan yang terkecil sampai kehidupan yang lebih luas. Mari kita lihat ayat yang kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan dengan membacanya ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sekali lagi, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca ini, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini ayat ini di sini. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Di dalam diri kita ada saja lintasan hati, dorongan untuk melaksanakan kejahatan, untuk melakukan kejahatan. Nah itu memang nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Nah ini nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah itu arti dari ayat yang kita baca. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kandungan ayat. Ayat ini menerangkan pengakuan istri Al-Aziz dengan terharu dan rasa penyesalan yang mendalam bahwa dia tidak dapat membersihkan dirinya dari kesalahan. Gitu. Ini penyesalan. Penyesalan ini sudah melakukan perbuatan, gitu ya. Kemudian timbul, ya, masuk ke dalam hati, masuk ke dalam kolbu, yaitu rasa penyesalan. Rasa penyesalan yang mendalam lagi, ya, bahwa dia tidak dapat membersihkan dirinya dari kesalahan. Dia juga mengakui bahwa memang dia telah mengkhianati suaminya dengan merayu Yusuf ketika suaminya tidak di rumah. Tuh gitu. Untuk menjaga nama baik diri suami dan keluarganya
dia menganjurkan supaya Yusuf dipenjarakan atau ditimpakan kepadanya siksaan yang pedih. Nah, ini istri Al-Aziz telah melakukan kesalahan ganda, yaitu berdusta dan menuduh orang yang jujur dan bersih serta menjebloskannya ke penjara. Nah, ini jadi ayat yang kita ungkap ini, yaitu tadi bagaimana penyesalan yang timbul, penyesalan yang dirasakan oleh seorang istri Al-Aziz. Nah, ini istri Al-Aziz itu istri orang yang terhormat gitu ya. Istri orang yang terkemuka gitu. Ya mungkin istri seorang yang memiliki kedudukan jabatan gitu ya, ataupun memiliki kehebatan. Nah, di situ. Sehingga di sini dia juga mengakui dengan penyesalannya tadi gitu. Telah mengkhianati suaminya. Kan suami kadang-kala jarang ada di rumah gitu ya, sedang melakukan tugas keluar. Nah, ini dia mengkhianati suaminya dengan merayu. Nah, ini merayu. Rayuan yang muncul dan dorongan dari dalam dirinya itu untuk terutama melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan ya. Nah, untuk menjaga nama baik, nah supaya aman istri Al-Aziznya, kemudian dia itu menjaga dirinya, menjaga suaminya, menjaga keluarganya, akhirnya dia menganjurkan. Nah, ini karena mungkin tadi hawa nafsunya tidak terjadi hal itu, maka di situ untuk menjaga dirinya dan keluarganya menganjurkan supaya Yusuf dipenjarakan atau ditimpakan kepadanya siksaan yang pedih. Istri Al-Aziz telah melakukan kesalahan ganda ini, yaitu berdusta dan menuduh orang yang jujur dan bersih serta menjebloskannya ke penjara. Selanjutnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa ia terbukti tidak bersalah. Nah, ini ia pun berkata, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan apapun, karena sesungguhnya salah satu jenis nafsu manusia itu adalah nafsu amarah. Nah, ini nafsu amarah yang selalu mendorong manusia kepada kejahatan. Nah, nafsu amarah itu selalu mendorong-dorong supaya berbuat kejahatan ya, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku sehingga tidak membawaku kepada kejahatan. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun atas segala dosa, Maha Penyayang bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, itu jadi memang itu yang diungkapkan dalam penjelasan tersebut. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat, pemahaman dalam konteks ayat ini, pemahaman dalam konteks ayat ini bahwa kata kejahatan selalu diwarnai atau diawali dari sikap amarah tuh ya. Jadi kejahatan selalu diwarnai atau diawali dengan sikap amarah gitu ya. Amarah. Sementara kata amarah mesti dicegah dengan cara rahim. Nah, ini kalau ada marah memuncak ya, kemarahan kita ini sudah istilahnya betul-betul terlihat dari wajahnya yang merah ya, dari tangannya yang bergetar, dari badannya yang begitu tampak ya, marah itu. Nah, ini memang kata marah yang kita ungkap di sini memang perlu dikelola gimana ini ya, dengan cara rahim. Nah, itu. Dan di antara sifat-sifat kebajikan, keberanian,
kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran, posisi rahim atau kemurahan hati menempati kedudukan yang sangat tinggi. Di antara sifat-sifat kebajikan itu ya, misalnya keberanian, itu kan kebajikan, keberanian untuk menegakkan kebenaran, kesetiaan dalam melaksanakan tugas-tugas, kejujuran dalam mengungkap segala yang harus diungkap, dan kesabaran. Nah, ini posisi rahim atau kemurahan hati menempati kedudukan yang sangat tinggi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nilai-nilai pendidikan dari ayat yang kita kaji, satu, menekankan substansi tentang akhlak terpuji, yakni pengendalian diri. Nah, bagaimana kita membimbing anak kita, membimbing anak didik kita, membimbing anak asuhan kita, membimbing orang-orang yang selalu bertemu dengan kita dalam proses pendidikan dan pengajaran. Bagaimana kita ketika memberikan materi-materi perkuliahan, materi-materi ajar di depan para mahasiswa ataupun para siswa, bagaimana kita memperlihatkan, bagaimana kita memberikan teladan di dalam mengendalikan diri. Misalnya ketika ada anak yang bertanya dengan marah gitu ya, ketika ada di rumah orang tua yang kelihatan ia marah karena anaknya mengungkapkan yang kurang patut. Nah, bagaimana ini cara mengendalikan diri? Misalnya kalau terjadi di rumah tangga, istri agak sedikit suaranya keras, bagaimana suami untuk tidak sama-sama keras? Nah, atau suami agak keras bahasanya dengan suaranya agak lantang, bagaimana istri untuk melembutkan yang keras-keras itu? Ini pengendalian diri namanya. Yang kedua, mendidik menjadi insan yang beriman dan taat kepada Allah. Nah, ini tugas para orang tua, tugas para guru, tugas para dosen, tugas para tokoh agama, tugas para pimpinan. Bagaimana mendidik, bagaimana membimbing, bagaimana mengarahkan, bagaimana menuntun. Ya, menuntun siapapun insan yang menjadi tanggung jawab kita untuk tetap beriman dan juga taat kepada Allah. Jadi memang keimanan ini, ya, ketaatan ini merupakan bagian yang harus dimiliki oleh anak didik kita, oleh anak didik keluarga kita, oleh orang-orang yang kita selalu berhadapan dengan mereka. Mendidik menjadi insan yang jujur, amanah dan santun. Nah, ini bagaimana juga ini? Bagaimana orang tua jujur, bagaimana guru jujur, bagaimana dosen jujur, bagaimana masyarakat jujur, bagaimana semua yang menjadi hamba Allah memiliki sifat jujur, memiliki sifat amanah, dan memiliki sifat santun. Nah, ini nilai pendidikan dari ayat yang kita gali tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, kita lihat sabda Nabi, qadimtum khairu maqdamin minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala mujahadatul amdi hawahu. Nah, ini kalian baru saja pulang dengan baik dari jihad kecil menuju jihad besar. Jadi dari jihad kecil, dari perang kecil menuju perang yang besar. Nah, para sahabat bertanya, apa itu jihad besar? Beliau menjawab, seorang hamba memerangi hawa nafsunya. Jadi memerangi hawa nafsunya, bukan membunuh hawa nafsu, tapi memeranginya. Bagaimana mengendalikannya, bagaimana mengelolanya, bagaimana memilihnya. Nah, itu karena sudah diinformasikan oleh Rasulullah SAW bahwa perang yang paling besar, musuh yang paling besar, musuh yang paling besar adalah
memerangi hawa nafsu. Jadi musuhnya ada di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana ini mengendalikan? Ketika ada orang yang marah, bagaimana kita bisa mendengarkan dengan baik ya? Sehingga yang marah menjadi malu ya, misalnya gitu ya. Atau kita sedang marah ini melihat anak yang senyum juga bagaimana menjadi lebih leluasa di dalam menyiapkan dan mengelola nafsu tersebut. Karena ini adalah musuh yang paling besar yang harus kita hadapi dengan penuh kesungguhan. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saat berhadapan dengan nafsu, nah ini manusia terbagi tiga. Nah, ini kalau kita sedang berhadapan dengan nafsu ya, sedang mengejolak gitu, ini terbagi tiga nih. Jadi saat berhadapan dengan nafsu, manusia terbagi tiga. Pertama, ada yang mampu mengendalikan nafsunya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada yang sesekali mampu mengendalikan nafsunya, namun terkadang terkalahkan olehnya. Tuh. Yang ketiga, ada manusia yang dikuasai sepenuhnya oleh nafsunya. Nafsu inilah yang kemudian menurut Al-Ghazali sebagai nafsu ammarah. Jadi ini ada tiga. Kita masuk ke tipe mana ini dalam hal mengelola nafsu ya? Jadi karena pertama ada yang mampu mengendalikan nafsunya. Jadi kalau ada hal-hal yang akan menimbulkan kemarahan, akan menimbulkan segala hal gejolak, tapi bisa menahannya dengan senyumnya, dengan penuh pengharapannya, dengan ketulusan doanya. Yang pertama itu. Yang kedua, ada yang sesekali mampu mengendalikan. Jadi nafsu itu mampu mengendalikan nafsunya sesekali gitu. Jadi kalau sesekali itu tidak terus menerus biasanya gitu. Namun terkadang terkalahkan olehnya. Jadi ketika dia ingin meredam dirinya tapi muncul lagi gitu ya. Nah, muncul lagi. Sekali mampu mengendalikan tapi muncul lagi, marah lagi. Nah, itu ya. Ada orang yang seperti itu ini. Nah, yang ketiga ini nih, ada manusia yang dikuasai sepenuhnya oleh nafsunya. Pokoknya tidak mampu apa-apa lagi kecuali berdasarkan nafsu, berlandaskan kepada nafsu hidupnya ini. Nah, nafsu inilah yang kemudian menurut Al-Ghazali disebut sebagai nafsu amarah. Nafsu amarah, nafsu yang memang sangat menjadi hal merusak dalam kehidupan ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nafsu amarahlah yang selalu memerintah keburukan. Nafsu yang menghimpun kuatnya rasa marah, selalu diikuti sifat-sifat tercela, jauh dari Allah, dan termasuk bala tentara atau langkah setan untuk mengarahkan manusia kepada penyesalan dan kebinasaan. Karenanya nafsu ini wajib diperangi, ditentang keinginannya dan dikendalikan. Oh ya, jadi ini wajib diperangi. Ada nafsu amarah masuk ke dalam jiwa kita, ayo kita perang. Wah, kita perang. Tapi jangan ngomong ke orang lain, coba sama-sama berperang. Imam perang masing-masing ya. Perang masing-masing dalam dirinya ketika nafsu itu datang, khususnya nafsu amarah, maka perangi ya. Kemudian tentang keinginannya. Tidak, saya tidak bisa. Ini bahaya. Saya bisa celaka. Dunia celaka. Akhirat celaka. Bagaimana saya? Saya nggak mau. Wah, na'udzubillahi min dzalik. Dan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna akal, hati dan nafsu. Nah ini Ibnu Athaillah ya menambahkan bahwa akal dan hati merupakan alat untuk mengetahui suatu ilmu yang ada dalam diri manusia. Ini menurut Ibnu Athaillah ya.
Jadi menambahkan bahwa akal, hati itu ya merupakan alat untuk mengetahui suatu ilmu yang ada dalam diri manusia. Sedangkan menurut Al-Hakim, ia mengatakan bahwa hati adalah alat yang bisa menyingkap suatu hakikat kebenaran walaupun sifatnya yang gaib. Ini menurut Hakim. Sedangkan nafsu sering diartikan sebagai dorongan atau hasrat pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau kecondongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Dalam kajian tasawuf, nafsu diartikan dengan jiwa, diri, dan ego. Nah, itu dalam kajian tasawuf. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah yang telah menganugerahkan kepada umat manusia hati nurani yang dengannya mereka menjadi berakal, mampu berpikir, merenung, dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita baca bareng-bareng dengan penuh ketulusan, insyaallah kita mendapatkan berkahnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Sekali lagi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dialah yang menjadikan kalian memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kalian bersyukur. Tuh. Dialah yang menjadikan kalian memiliki pendengaran ya. Jadi mendengar dengan penuh kesadaran disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Pendengaran, terus penglihatan dan hati supaya kalian bersyukur. Jadi dengan 3 modal tadi yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati diciptakan, dibekalkan oleh Allah kepada manusia yang lahir ke alam dunia ini supaya kalian bersyukur. Kalau pendengaran sudah diberikan, penglihatan sudah diberikan, hati pun sudah diberikan, tapi kok susah bersyukur ya? Nah, inilah pertanyaannya. Kurang apa? Pendengaran, mendengar. Bahkan ada orang yang ingin mendengar semua suara-suara. Sampai begitu. Ingin mendengar suara dari sekian ratus meter dengan alat, dengan apa? Ini ada orang yang begitu. Ada juga dengan penglihatan. Saya ingin melihat sampai tembus pandang. Masya Allah. Ya. Sampai juga hati. Nah ini modal bagi manusia. Nah mudah-mudahan modal yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan dan kita kelola, mudah-mudahan menjadi kita hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, fungsi akal. Salah satu fungsi akal adalah mengambil hikmah dan pelajaran. Fungsi akal untuk mengambil sebuah pelajaran dari suatu kejadian yang terdapat dalam Al-Quran, seperti mengambil pelajaran dari para penghuni neraka sebagaimana firman-Nya. Mari kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan dapat berkah. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir
Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah ini. Dan mereka sekiranya ini muncul ya, terutama penyesalan yang sangat mendalam. Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, 7 tingkatan nafsu. Nah ini kita akan membahas 7 tingkatan nafsu. Dalam kitab Qatrul Gais atau Gois ya, Cahaya Iman ini, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, disebutkan ada 7 tingkatan nafsu yang perlu kita ketahui dan kendalikan. Halo, jadi ada berapa? Ada 7 tingkatan nafsu ini. 1, ammarah, an-nafsul ammarah. Nah, itu tempatnya di as-sadr, di dada. Contohnya adalah bakhil, kikir, hasud, kebohongan, takabur, syahwat, dan gosob. Gosob itu menggunakan milik orang lain tanpa izin. Pulang dari masjid ya, ada sandal dipakai gitu, gosob, dikembalikan lagi tapi karena ini gelas saya nggak ada, pakai tapi nggak ada izin gitu. Kemudian duduk di mana saja, ada apa saja, dimanfaatkan fasilitas padahal tidak ada kebolehan, gosob. Masuk masjid mau sholat tidak ada sarung, ada juga nggak tahu sarung siapa, nggak ada keterangan untuk dipakai, gosob gitu. Jadi gosok. Atau sajadah, ada sajadah ngagoler, ambil, pakai, yang punyanya melihat aja, kok itu pakai sajadah saja, sajadah saya nggak mengizinkannya, gosok. Jadi gosok itu artinya menggunakan milik orang lain tanpa izin. Kalau pakai izin apa? Ya bukan gosok namanya gitu ya. Nah ini, jadi amaroh, an-nafsul amaroh ya, tempatnya di as-sadr, di dada. Contohnya adalah bakhil. Bakhil itu susah memberi ke orang lain gitu. Kalau ada harta tidak ada, merogoh ingin ngasih gitu ya. Ada yang yang patut diperhatikan enggak gitu. Wah, pokoknya mah cuek-cuek. Nah ini nih amaroh ya. Nah itu ya, bakhil, hasud, kebodohan, takabur, syahwat. Nah itu ya, dan gosob. 2, lawamah, an-nafsul lawamah, tempatnya di al-qalb, di hati nih. Adapun hati letaknya di bawah buah dada sebelah kiri, perkiraan 2 bentang jari tangan ya, itu. Contohnya adalah mencela, prasangka, memaksa, ujub, gibah, bergunjing gitu itu, ria, sewenang-wenang, ya, berbohong dan lalai. Nah ini lawamah. Jadi lawamah ini, jadi memang letaknya di situ. Disebutkan sih letaknya ya di bawah buah dada sebelah kiri, perkiraan 2 bentang ya, 2 bentang jari tangan. Nah kalau jari tangan dibentangkan gitu, nah itu 2 jari tangan di situ. Nah itu yang muncul sifat-sifat yang diungkapkan barusan. Terus yang selanjutnya, hadirin wa hadirat rahimakumullah, 3, mulhimah. Nah ini an-nafsul mulhimah. Tempatnya di mana nih? Di ar-ruh. Adapun ruh letaknya di bawah buah dada sebelah kanan, perkiraan 2 bentang jari tangan. Nah ini. Contohnya adalah dermawan tuh, kerelaan, tawadu, tobat, sabar, dan lapang dada. Ini mulhimah, ini nafsu mulhimah. Jadi kalau diajak untuk beramal soleh itu tidak lama-lama berpikirnya gitu.
Kalau diajak untuk kegiatan yang sifatnya kehidupan tolong menolong, bantu membantu orang, itu tidak terlalu banyak berpikir, tapi selalu segera siap, sami'na wa ata'na gitu ya. Nah, ini dari mulhimah. Muncul kalau diajak dengan bantuan ya tenaga, pikiran, harta, tidak terlalu banyak berpikir untuk membantu karena memang ada di situ. Nah, maka dermawan, kerelaan, tawadu, taubat, sabar, dan lapang dada. Dan keempat, nafsul mutmainnah. Nah, ini tempatnya di mana nih? Di sirru ya, yang terletak di sebelah buah dada sebelah kiri, perkiraan dua bentang jari tangan hingga ke arah dada. Nah, itu contohnya adalah kemurahan hati, tawakal, ibadah, bersyukur, dan ridho. Nah, ini dari mutmainnah ya. Jadi kemurahan hati ya, tawakal gitu ya, ibadah dan bersyukur dan ridho, ini terjadi, ini muncul. Kemudian hadirin wa hadirat rahimakumullah, yang selanjutnya yaitu an-nafsur radiyah, tempatnya di sirri, adalah qalb, dengan dibaca patah huruf lamnya qalab ya. Qalab ya, yaitu seluruh jasad. Contohnya adalah kemurahan hati, juhud, ikhlas, waro, riyadhah, dan kepercayaan. Nah, ini dari rodiyah, nafsur rodiyah. Nah, itu yang keenam, mardiyah, tempatnya di al-khafi, yang terletak di sebelah buah dada sebelah kanan, perkiraan 2 bentang jari tangan hingga ke pertengahan dada. Nah, itu silakan di situ dirasakan, diungkap, dicari ya. Contohnya adalah baik budi pekerti, meninggalkan yang selain Allah, halus, ramah terhadap manusia, membawa mereka pada kebaikan, memaafkan kesalahan, cinta dan condong kepada mereka guna mengeluarkan mereka dari kegelapan watak dan jiwa mereka menuju jiwa yang terang. Itu mardiyah. Kemudian terakhir ya, ketujuh, ini nafsul kamilah. Nafsul apa? Kamilah. Tempatnya di mana nih? Tempatnya di al-akhfa, yaitu pertengahan dada. Contohnya adalah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, ini nafsul kamilah ini. Jadi contohnya itu ilmu yakin, yakin dengan ilmu, ainul yakin, yakin dengan penelitian, dengan melihat seperti apa ini, dan hakul yakin, keyakinan yang betul-betul mendasari, memberikan kekuatan untuk semua yang dilakukan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, sedangkan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Tuh, gitu. Kata siapa? Kata Al-Ghazali. Jadi kebahagiaan, orang kan suka bahagia ini, bahagia ya, adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Tuh. Jadi kalau nafsu dapat terkuasai, bukan tidak berani saya melawan kau gitu. Bukan tidak berani saya ngomong yang lain, tapi saya ingin menahan diri. Nah, itu ya, ingin menahan diri. Nah, ini adalah kebahagiaan. Ketika bisa menahan, yang muncul kebahagiaan. Tapi kalau terjadi ya, misal di rumah ya, di rumah ini suami agak sedikit marah keras gitu ya. Marah gitu luar biasa. Nah, kemudian di situ istri dan anak-anak
menahan diri, sehingga timbul kebahagiaan. Setelah marahnya hilang, nafsunya menjadi tenang, timbul kebahagiaan, makan jadi bersama-sama, berjalan bersama-sama. Kenapa? Karena nafsunya terkendali, sehingga muncul kalimat yang dirasakan luar biasa. Dengan kepedihan kita bisa mengelola, bisa melawan, bisa memerangi nafsu yang buruk. Sedangkan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Nah ini sengsara akhirnya, walaupun dia menguasai itu dan ini, karena nafsu yang menjadi kendalinya, timbulnya kesengsaraan. Walaupun wajahnya senyum ceria, batinnya tersiksa. Walaupun ngomongnya dengan berupaya seperti apa yang harus diungkapkan, tapi hatinya tersiksa, batinnya terhina, ya. Dan kesengsaraan itu, ya, yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak dapat menguasai nafsunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, agar menciptakan perdamaian yang harmonis, nah ini, jangan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Nah, ini yang pertama, jangan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Firman Allah Ta'ala, mari kita baca dengan penuh ketulusan untuk mendapatkan berkahnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Surah di mana itu? Surah di mana? Nah itu, jadi apara'aita, ya. Maka pernahkah kamu melihat, nah ini, melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, tuh gitu. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjaga diri dan mencegah dari perbuatan tercela. Nah ini, seperti menjaga diri dari sesuatu yang haram, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narjukukum wa iyyakum wa la taqrabul fawahisha
fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Artinya dari ayat yang kita baca, katakanlah ini, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak boleh marah lebih dari 3 hari. Kalau kita marah ini tidak boleh marah lebih dari 3 hari. Nah itu ya. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslim ayyahjuru akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, di mana keduanya bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai dengan mengucapkan salam. Nah, gitu. Jadi kalau ada kemarahan, ada sedikit konslet di dalam kehidupan dengan siapapun, nah itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau sudah 3 hari, nah ketemu lagi nih dengan yang memusuhi, jangan saling membuang muka. Di antara 2 orang yang saling memunculkan yang tidak bagus itu tadi, mana yang paling bagus? Yang paling bagus itu orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Aduh, kemudian orang itu asalnya tidak mau jawab ya, tapi karena tahu bahwa itu wajib dijawab, Waalaikumsalam. Ya sudah, orang yang mengucapkan salam kepada orang yang menjawab, dua-duanya ini saling bersahutan di dalam mendoakan. Nah, jadi kalau ada sedikit perbuatan yang seperti itu, tidak boleh lebih dari 3 hari. Hitung, udah hari berapa nih? Ini baru hari pertama ya, yang pertama nih. Nanti besok kedua ya, lusa ketiga. Oh, kalau sudah ketiga baru siap-siap. Siapa nih? 2 insan bertemu, siapa yang akan menyalami? Siapa yang akan lebih dahulu mengucapkan doa keselamatan bagi yang memusuhi ataupun yang kurang bagus dalam berkomunikasinya? Jangan lebih dari 3 hari. Hari keempat sudah harus aman, nyaman, dan harmoni. Kemudian selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan melampaui batas nih. Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu,
tetapi janganlah kamu melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Kalau ada orang yang memerangi kamu mungkin tidak diam, tapi harus mempertahankan diri. Tapi jangan berlebihan. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, damaikanlah dua saudaramu yang berselisih, jangan menjadi sebab pertengkaran mereka. Ini ya, jadi jangan langsung diberi tepuk tangan, harus bersedih. Ini gimana caranya mendamaikan orang yang sedang berperang? Bukan wacana, tapi harus menjadi kenyataan. Ada misalnya dua keluarga ini berperang, bagaimana ini untuk menyelamatkannya? Bagaimana ini? Nah, di sini ayat yang kita baca, coba bareng baca. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmatnya. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, damaikan saling menghormati. Nah ini, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Terus selanjutnya, doa ini, doa agar negeri aman. Nah ini para hadirin hadirat, bagaimana untuk doa ini dimasyarakatkan, dibudayakan, dibiasakan ya, untuk mendapatkan ya negeri yang aman, yang tentram ya, negara yang betul-betul dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doanya mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kalau umat Islam di Indonesia ada sekian puluh % semua memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, jauhkanlah beserta anak cucuku dari penyembah berhala-berhala. Quran surat Ibrahim ayat 35. Itulah hadirin hadirat rahimakumullah yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama dapat mengikutinya dengan penuh ketulusan dan pengharapan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum doa dipanjatkan, dimohonkan, mari kita ingin mengucapkan terima kasih ini kepada semua pihak yang telah ikut di dalam kegiatan ini atau sudah niat ikut tapi ada kendala jadi tidak jadi ikutnya, tapi hatinya tetap dalam aktivitas ini. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada para jamaah ini atas donasi infak sedekah yang telah diberikan yang masuk ke rekening masjid. Alhamdulillah saya menerima titipan, jazakumullah katsiro. Mudah-mudahan melancarkan segala urusan, memudahkan untuk menggapai cita-cita dan balasan yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terima kasih kepada semua yang telah hadir. Saya ingin mengulangi, kepada semua yang telah hadir kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hadirnya menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan UPI, semoga menjadi pimpinan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga di sini pimpinan dan anggota guru besar Prof Karim dan Prof Aan, semoga dalam membawa para guru besar menjadi guru besar yang berkah ilmunya dan selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para guru besar banyak di sini dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Kemudian juga Direktur Kemahasiswaan Bapak Profesor Suwitno ya juga hadir selalu mengajak kawan-kawan para mahasiswa. Terima kasih. Kemudian pimpinan dan kru Humas UPI serta TV UPI-nya yang selalu disiarkan melalui TV UPI ini yang sedang mengedukasi generasi muda yang terpuji untuk selalu dekat dengan ilahi. Kemudian juga sesepuh Masjid Al-Furqon, di sini ada Prof Juntika terus berdakwah di kampus agar mereka pulang dari kampus membawa sifat-sifat, watak-watak, karakter yang baik, akhlak yang mulia. Terima kasih, semoga berkah dan selalu sehat walafiat. Prof Juntika dan Dr. Haji Mufid Hidayat dan lain-lainnya. Kemudian juga para dekan dan pembantu dekan EPBS, kemudian FIP, EPEB dan EPIPS dan EPTK hadir bersama-sama, mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Direktur Kampus Daerah Tasik, Sumedang, Cibiru, Purwakarta dan Serang selalu mengajak para mahasiswa untuk hadir. Terima kasih. Semoga para mahasiswanya menjadi mahasiswa yang cerdas, yang berakhlak dan terampil dalam hal-hal yang positif. Kemudian juga PBA UPI, di sini ada Pak Dr. Mad Ali hadir. Terima kasih. Semoga selalu berkah dan cita-cita untuk menjadi guru besar lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dosen-dosen lain tidak nampak kelihatan, mungkin sedang menyembunyikan diri, tapi mudah-mudahan sehat semuanya. Kemudian juga PBA, Prodi, PU dan karakter. Di sini ada para mahasiswa S3 dan S2, semoga lancar dalam studinya dan meraih gelar doktornya dengan penuh kemudahan dan lancar. Kemudian juga Sivitas Akademika Uninus. Nah, di Uninus, Universitas Islam Nusantara. Di sini ada Pawarek 1 ya. Kemudian Pawarek 1 adalah Pak Dr. Haji Hendi S. Mukhtar MPD. Kemudian para mahasiswa, dosen yang lain, juga alumni Uninus ikut gabung dalam kajian ini. Mudah-mudahan Pak Warek bisa membawa Uninus ke arah yang lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ketua Umum PW Bakomubin Jabar Ki Haji Ucu Ajis Muslim MSI dan para pengurus lainnya juga ikut gabung di dalam kajian ini. Terima kasih. Semoga menjadi badan koordinasi mubaligh yang betul-betul membawa amanah di dalam menjalankan tugasnya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Sivitas Akademika UIK Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini para mahasiswa S3 dan juga para dosen ikut bergabung, mudah-mudahan berkah. Kemudian mahasiswa S3 PBA UIN Malang juga hadir. Terima kasih, semoga berkah dan cepat selesai dalam studinya. Alumni IKIP EPBS Indonesia dan alumni SMK Negeri 1 Cianjur, ini Pak SM Anwar selalu memotorinya, mudah-mudahan berkah selamanya. Kemudian Yayasan Az-Zahra Cianjur yang mengelola pendidikan, mudah-mudahan anak didiknya menjadi anak didik yang cerdas, yang soleh dan selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kepala Serba Bakti Suryalaya Kiai Riyad Jamil SPDI MM, juga Lembaga Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan STY Suryalaya. Terima kasih Pak Kiai selalu hadir, mudah-mudahan sehat selalu dalam bimbingan Allah selamanya. Kemudian DKM Masjid Al-Falak, para jamaah hadir di dalam menyimak ini, mudah-mudahan menjadi jamaah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Kiai Haji Nanang, pimpinan Pondok Pesantren Modern PKP Islamic Boarding School dari Cibubur DKI Jakarta. Kiai, halo, assalamualaikum, semoga berkah selamanya. Kemudian juga keluarga besar Adri nih,
ARDI itu perkumpulan ahli dan dosen Republik Indonesia. Dan di sini hadir Ibu Profesor yang menjadi penggerak Profesor Eri, ya, mudah-mudahan, dan juga kawan-kawan yang lain, para dosen semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sivitas Akademika Pendikar Pancasila Untan Bapak Riyadi yang memotori dan menginfakkan jumnya untuk 1.000 orang. Terima kasih, berkah dari apa yang diniatkan dan diinfakkan mudah-mudahan menjadi amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Kiai Haji Dr. Dung Rahmat Hidayat dari UPI Kampus Tasikmalaya juga hadir. Terima kasih, semoga sehat selalu dan keluarga dalam doa Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Yayasan Adiguna Kencana Haji Mulyana, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan Rektor UBK Dr. Apoteker Entris beserta para wakil rektor dan sivitas akademiknya hadir. Halo Pak Dr. Tris, semoga menjadi rektor yang sehat dan membawa tugas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk UBK. Kemudian komunitas MB atau BKMC ini, Bakti Kencana Motorcycle, ini juga ikut hadir, dan ini luar biasa. Forumnya ataupun grupnya ngaji dulu sebelum memotoran, nanti memotoran begitu ngaji cina gitu. Wah, ini bagus ini, mudah-mudahan berkah selamanya. Kemudian Sivitas Universitas Garut, Wakil Dekan 3 FPIK Uniga, ya. Kemudian juga di sini banyak para mahasiswa dosen ikut hadir dari Universitas Garut, mudah-mudahan selamanya dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa SMA Alfa Senturi Bandung. Nah, ini juga ikut hadir menyimak, mudah-mudahan berkah selamanya. Kemudian keluarga besar SMK Negeri 1 Cianjur juga hadir, terima kasih. Kemudian KKS SLBN se-Jawa Barat, para kepala sekolah hadir, mudah-mudahan selamanya sehat dan berkah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Kiai Haji Unang Sudarma nih, Bajnas Kabupaten Sukabumi. Halo Pak Kiai, selalu dakwah untuk mengembangkan zakat dan juga menerima titipan, insya Allah berkah. Mudah-mudahan selamanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Stebi Bina, nah ini Stebi Bina juga hadir, ini insya Allah berkah. Ibu Isaris Arwianti, pengawas sekolah Disdik Provinsi Jawa Barat, ini juga hadir, terima kasih, mudah-mudahan berkah. Majelis Taklim Asyukur Perum Parakan Muncang RW 14 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, terima kasih para jamaah hadir bersama-sama, insya Allah berkah. Kemudian Sivitas Akademika Stikes YPIB juga hadir, terima kasih. Di sini ada pimpinan, dosen dan para mahasiswa. Kemudian jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Sivitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga hadir. Semoga lancar dan berkah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian MTS 2 Kapuas juga hadir, terima kasih. Ini semoga berkah dan lancar dalam segala kegiatan yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustadz Iwan dan jamaah Ustadz Iwan Cangkuang Bandung hadir juga, terima kasih, semoga berkah. Kemudian di sini ada Latifah Majelis Sholawat Ismail Cangkuang juga hadir, terima kasih. Kemudian STAI Bakti Persada Majalaya Bandung juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian di sini Bapak Paud dari Dikmas NTB, nah ini hadir, terima kasih, semoga berkah ya. Kemudian Umi Kulsum Kantor Bahasa NTB, Nusa Tenggara Barat hadir, terima kasih, semoga berkah ya. Kemudian juga yang tidak lupa kita juga mengucapkan terima kasih kepada majelis taklim yang lain yang juga muncul di dalam pengajian ini.
kemudian Umi Kaus, kemudian Pak Sukamto nih, pengawas SD Disdik Kota Depok selalu hadir, terima kasih, semoga berkah. Kemudian LPPM Untan, nah ini Ibu Doktor Sulis ya, semoga berkah dan selalu lancar dalam segala urusannya. Kemudian Pak Yan Supriyatna MPD, ini SMA Negeri 7 Bandung, hadir selalu mengajak para gurunya, insya Allah berkah. Kemudian SMPIT Alpaz juga hadir, terima kasih, semoga lancar dan berkah selamanya. Kemudian Sai School, nah Sai School juga ini hadir, terima kasih. Kemudian IAIC Tasikmalaya, ini Pak Dr. Jaja sebentar lagi ya, tetap sehat walafiat dan berkah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Bu Siti Aisyah TK PGRI Winaya Karya juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Man 1 Cianjur juga hadir. Kemudian Al-Latif Islamic School Bandung juga hadir, insya Allah berkah. TK Muhaimah KBB, nah hadir juga, terima kasih. SMA PGRI Cidahu hadir, alhamdulillah. MTS Negeri 2 Bandung Barat juga hadir, terima kasih. SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir, terima kasih. SMP Negeri 1 Tasikmalaya juga hadir, Pak Jaja Juhara. Kemudian Bapak Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang juga hadir, terima kasih. SMA Negeri 1 Sukawangi Bekasi juga hadir, terima kasih. MTS Negeri 2 Kapuas Istanto, nah juga hadir, terima kasih dari Kapuas nih. Kemudian LPM NTB Bapak Dr. Suka MPD juga hadir, terima kasih. Kemudian SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir, terima kasih. STAI Darussalam Lampung juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. PSDKU Subang juga hadir, terima kasih. Sipitas UIM Makassar, Universitas Makassar ya, ini hadir Islam Makassar, terima kasih, semoga menjadi universitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan berkah. Kemudian TK Abdurrahman Ar-Rohim Kalteng Kalimantan Tengah, nah ini hadir kawan-kawan dari Kalimantan Tengah, terima kasih. Kemudian SMA Negeri 1 Sukawangi juga hadir. Jamaah Masjid As-Solihin Pontianak Timur juga hadir, ini terima kasih, semoga sehat selalu dan berkah. Kemudian Koperasi Syariah Berbasis Masjid Bandung Jabar Indonesia juga hadir, terima kasih, semoga berkah. DKM Masjid Baitul Amanah Komplek Sukawangi Lembang juga hadir, terima kasih. Kemudian Pak Dadan Hermawan SMA PGRI Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi ikut hadir, terima kasih. Kemudian BKM Jabar PWS MU Indonesia Mengaji juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Bu Ipah Siti Maisaroh penyuluh agama Islam Kabupaten Sumedang selalu mengajak para jamaahnya sekalian penyuluhan, semoga berkah ya. Kemudian Pak Abu Khair ini bersama keluarga besar pegawai P4TK PLB juga selalu memotori dakwah. Terima kasih Pak Abu, semoga berkah selamanya. Kemudian Ibu Popi Dewi Purpitawati, Kepala Pusat Pengembangan PAUD Dikmas Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, semoga berkah. Kemudian Bapak Hafid Muhsin, Sekretaris Badan Bahasa Kemendikbudristek, nah hadir juga, terima kasih, insya Allah tugas dan berkah dalam menjalankannya selamanya. Kemudian Bapak Sudarto nih, Bapak Sudarto Kepala SMP Inklusi Balong 2 Ponorogo hadir, terima kasih. Bapak Hafid Muhsin, Sekretaris Badan Bahasa Kemendikbudristek hadir, terima kasih, insyaallah berkah. Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya hadir. Bapak Jasman Institut Bisnis Semarang hadir. Ibu Wihartati jurusan animasi SMK Negeri 2 Surabaya juga sama-sama hadir. Terima kasih kepada semua yang telah
hadir di dalam pengajian ini. Mudah-mudahan berkah, rahmat, keselamatan, sehat walafiat diberikan kepada kita dan keluarga. Mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa bagi kawan-kawan kita, saudara kita yang sedang diuji, yang sedang sakit. Tadi di awal sudah disampaikan juga, dan di akhir juga kita tetap mendoakan kawan-kawan kita, mungkin istrinya, anaknya yang sedang sakit, disehat sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.